Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Azara dengan NPM 2417051059 dari Ilmu Komputer kelas B. Di sini saya akan membuat video penjelasan dari UTP kecerdasan buatan yang menggabungkan genetic algorithm dengan clustering karena saya NPM ganjil. Nah, dataset yang saya gunakan itu berasal dari platform Kaggle yang judulnya Work from Home Employee Burnout Dataset. Dan atribut yang digunakan dalam proses clustering ini ada work hours, screen time, meeting counts, dan juga sleep hours. Untuk datasetnya seperti ini, work hours, screen time, meeting time, lalu sleep hours. Nah, adapun data lain seperti burnout score, burnout race yang menggambarkan tingkat kelelahan. Namun karena pendekatan yang digunakan ini adalah unsupervised learning, maka atribut yang bersifat label seperti burnout race itu nggak digunain dan bakal di cleaning nanti. Lalu studi kasusnya itu seperti ini. Pada proyek ini dilakukan analisis terhadap pola kerja karyawan work from home atau WFH serta kaitannya dengan tingkat burnout. Tujuan utama dari analisis ini adalah untuk mengelompokkan karyawan berdasarkan kerja mereka menggunakan metode clustering. Dataset yang digunakan ini sebenarnya memiliki label tingkat burnout, namun pada penelitian ini digunakan pendekatan unsupervised learning dengan tidak memanfaatkan label tersebut pada proses pelatihannya. Hal ini bertujuan untuk menguji apakah model mampu menemukan pola pengelompokan secara mandiri hanya berdasarkan perilaku kerja karyawan. Lalu sebagai tahap evaluasi, hasil clustering ini nantinya tuh bakal dibandingin sama label asli untuk melihat sejauh mana pola yang ditemukan oleh model sesuai dengan kondisi sebenarnya. Nah, yang dilakukan pertama kali itu saya mengimport library yang dibutuhkan seperti Pandas, Random, sklearn, Matplotlib, Seaborn, dan sklearn. Lalu yang pertama saya melakukan load data untuk membaca file CSV yang sudah saya upload di Drive. Nah, setelah itu, ini ditampilkan 5 datanya untuk melihat kebenaran datanya. Ini 959, 7,38, benar ya. Nah, habis itu di sini dilakukan eksplorasi data atau EDA. Nah, eksplorasi data ini dilakukan wajib untuk mengetahui atau melihat pola persebaran data, distribusi, dan korelasi antar kebiasaan karyawan. Contohnya di kasus ini tuh seperti apakah jam kerja yang tinggi berbanding lurus dengan tingkat burnout. Jadi kita mencari pengaruhnya seberapa tinggi, seperti itu. Nah, di dalam eksplorasi data ini saya menggunakan PLT figure terlebih dahulu untuk melihat distribusi jam tidur karyawannya dan saya menggambarkannya dalam bentuk grafik tervisualisasi, yaitu grafik distribusi jam tidur karyawan WFH. Dapat dilihat bentuknya itu seperti gunung dengan tingkat tertinggi itu berada di jam tidur 7 sampai 8 jam di jumlah karyawan itu sekitar 200 sebagai tingkat yang tertinggi. Dan kesimpulan dari histogramnya itu distribusi jam tidur karyawan yang bekerja dari rumah, sebagian besar karyawan itu memiliki waktu tidur kisaran 6 sampai 8 jam per hari dengan puncak distribusi berada di sekitar 7 jam. Lalu bentuk distribusi yang menyerupai kurva normal ini menunjukkan bahwa pola tidur karyawan relatif seimbang dengan hanya sedikit yang memiliki jam tidur terlalu rendah atau terlalu tinggi untuk kasus work from home. Lalu di sini dibuat korelasi jam kerja dengan tingkat burnout dan ditampilkan dalam bentuk scatter plot. Bentuknya itu seperti ini. Jadi ada dua tipe hari. Yang pertama itu weekday yang berwarna pink dan juga weekend yang berwarna biru muda. Hasilnya itu menunjukkan hubungan antara jam kerja dan skor burnout karyawan. Lalu terlihat keseluruhan terlihat kecenderungan bahwa semakin tinggi jam kerja, maka semakin tinggi juga
resiko karyawan ini terkena burnout gitu. Nah, dapat dilihat ya, semakin ke arah sini semakin tinggi pula persebarannya ke skor burnout atas, artinya semakin tinggi juga ininya risikonya. Lalu setelah melakukan eksplorasi data dan melihat persebaran data awalnya, dilakukan pula pre-processing untuk membersihkan data-data yang tidak diperlukan dan hanya menyisakan data yang akan diolah nanti dengan algoritma. Nah, di sini itu yang dibuang itu atau yang di drop, saya menggunakan drop. Yang di drop itu ada user ID, date type, dan juga burnout risk. Karena burnout risk itu termasuk label. Nah, di sini keluarannya sudah terlihat. Yang kolom tersisa itu work hours, screen time hours, meeting count, breaks taken, dan lain-lain. Lalu dinormalisasi karena setiap kolom itu memiliki skala angka yang berbeda-beda. Contohnya jumlah meeting yang angkanya satuan, sedangkan task completion angkanya puluhan atau ratusan. Lalu saya menggunakan scalar standar scalar agar semua datanya itu memiliki bobot yang adil dan seimbang saat dihitung oleh AI. Jadi di sini itu untuk normalisasi satuan datanya. Jadi nggak ada yang ada satuan, ada yang ratusan gitu. Bisa bikin AI-nya kesulitan. Jadi saya normalisasi terlebih dahulu. Lalu masuk ke genetik algoritmnya. Di sini ada penjelasan. Dalam genetik algorithm, kita membutuhkan fitness function untuk melihat seberapa baik suatu tebakan jumlah cluster, atau di sini dilambangkan sebagai K. Fungsi ini digunakan untuk menentukan apakah nilai K yang dipilih sudah menghasilkan pengelompokan data yang optimal atau belum. Dan pada implementasi kali ini digunakan silhouette score sebagai alat ukur kualitas clustering. Dan nilai siluet yang lebih tinggi menunjukkan bahwa data dalam satu klaster semakin mirip satu sama lain dan semakin berbeda dengan klaster lain, sehingga hasil pengelompokannya dianggap lebih baik. Lalu sebagai langkah awal dibuat 10 nilai K secara acak atau random dengan rentang 2-10, dan nilai lainnya berfungsi sebagai populasi awal yang nantinya akan dievaluasi dan dikembangkan dalam proses genetik algoritma. Nah, di sini ada kode implementasi awalnya. Yang pertama itu saya membuat function untuk menilai seberapa bagus tebakan jumlah klasternya menggunakan silhouette score tadi. Lalu di sini key-means itu dijalankan dengan jumlah klaster itu K sesuai dengan parameter yang ada di dalam function. Lalu skor itu dihitung dan dibuat tebakan awal populasi sebanyak 10 individu. Nah, daftar tebakan awalnya itu ini. Nah, itu ada 9, 9, 2, 8, 6, 7, 3, 7, 9, 9. Nah, karena algoritma yang saya gunakan itu key-means, dan dalam program ini key-means itu digunakan pada 2 tahap. Yang pertama itu di sini, untuk menghitung dan mengevaluasi kualitas setiap setiap nilai K. Lalu yang kedua itu ada untuk mencari K yang optimal. Jadi algoritma key-means dijalankan sampai menemukan hasil akhirnya, yaitu K yang paling optimal dari populasi individu yang 10 individu tadi. Yang memuat seleksi, mutasi, crossover, dan juga diupdate generasinya. Pada tahap ini nilai K yang sudah dibuat sebelumnya akan diperbaiki secara bertahap melalui proses evolusi selama 10 generasi. Jadi akan diulang sebanyak 10 generasi. Dan di setiap generasi dilakukan 3 langkah utama, yaitu seleksi, crossover, dan mutasi. Dan pada seleksi ini dipilih nilai K dengan kualitas terbaik berdasarkan silhouette score tadi yang udah didapat di sini. Lalu nilai dengan skor tertinggi dianggap sebagai solusi lebih baik. Lalu yang kedua, crossover, yaitu menggabungkan 2 nilai K terbaik untuk menghasilkan nilai baru yang bertujuan untuk mendapatkan kombinasi yang mungkin lebih optimal. Lalu terakhir adalah mutasi yang memberikan perubahan acak pada beberapa nilai K agar tidak terjebak pada solusi yang sama terus-menerus, sehingga peluang menemukan solusi terbaik lebih besar. Nah, jadi kodenya itu seperti ini. Di sini tuh ada looping untuk menjalankan sebanyak 10 generasi, lalu ada seleksi dengan mengurutkan populasi berdasarkan fitness dari terbaik hingga terburuk.
Jadi dia pakai sorting gitu. Lalu ambil hasil terbaik dari generasi yang ini nih. Yang paling besar diambil, lalu disimpan skornya di dalam wadah histori ini dan ditampilkan hasilnya di tiap generasi. Lalu di elitisme ini diambil 5 nilai terbaik sebagai parent atau yang dipertahankan. Dan selanjutnya ke crossover, yaitu menggabungkan parent untuk menghasilkan anak baru. Lalu ada mutasi, yaitu untuk memberikan perubahan acak dengan peluang yang diberikan itu di sini 20%, lebih ya 20%. Lalu setelah proses tadi dilakukan pula update generasi, yaitu untuk menggabungkan parent dan offspring menjadi populasi baru yang akan menghasilkan nilai K terbaik dari setiap populasi terakhir. Nah, ini outputnya. Generasi 1, K terbaik itu adalah 2 dengan skornya itu 0,2201. Dan terlihat sampai generasi ke-10, nilai K terbaiknya itu sama dengan skor yang sama pula. Jadi kesimpulan akhirnya jumlah klaster optimalnya adalah 2. Lalu di sini saya menampilkan visualisasi konvergensi genetik algoritma. Saya menggunakan grafik konvergensi dari algoritma genetika. Grafik ini menunjukkan bagaimana nilai kebugaran atau siluet skor meningkat dan stabil seiring berjalannya generasi dan membuktikan bahwa AI berhasil belajar dan menemukan titik optimal. Karena tadi di atas sini setiap generasi itu memiliki K dan skor yang sama, maka grafik konvergensi genetik algoritma ini menunjukkan nilai fitness yang stabil. Tandanya algoritma ini tuh telah mencapai solusi optimal. Jadi itu ada penjelasan untuk cara pembacaannya. Jadi sumbu X ini atau yang horizontal menunjukkan jumlah generasi, yaitu berapa kali proses evolusi dilakukan. Ini tuh ada 10 karena kita memang melakukan 10 kali perulangan generasi. Lalu sumbu Y menunjukkan nilai fitness, yaitu kualitas solusi. Ini nilai fitnessnya tadi. Lalu jika grafik ini menunjukkan kenaikan, berarti algoritma sedang menemukan solusi yang lebih baik di setiap generasi. Jika grafik mulai mendatar, berarti algoritma telah mencapai titik konvergensi, yaitu solusi terbaik yang bisa ditemukan. Jika grafik naik lalu stabil, berarti algoritma berhasil belajar dan kemudian berhenti di solusi optimal. Jika grafik sejak awal sudah stabil, berarti solusi optimal kemungkinan sudah ditemukan sejak generasi awal. Dengan melihat pola grafik ini, dapat memahami genetik algoritma masih belajar atau berhenti karena menemukan solusi terbaik. Jadi untuk grafik ini karena kita memakai random angka, jadi nanti itu bisa jadi yang keluar bentuk grafiknya itu beda-beda gitu. Jadi cara pembacaannya itu seperti ini. Lalu kebetulan di angka yang kita dapat ini yang tadi 222 itu kita mendapatkan angka yang flat gitu. Jadi lalu lanjut ke pembuatan dan evaluasi model K-means akhir. Karena algoritma genetika ini sudah memutuskan bahwa jumlah kelompok paling optimal adalah 2 atau K optimal tadi 2. Di sini kita bakal memasukkan angka ini ke model K-means yang akan bekerja mengelompokkan 1.800 karyawan tersebut ke dalam klaster 0 atau klaster 1, lalu dihitung skor evaluasi akhirnya. Nah, di sini tuh pertama-tama dibuat dulu model K-means-nya dengan K sama dengan 2 tadi. Lalu di sini mesin disuruh mengelompokkan data karyawan yang hasilnya bakal dimasukin ke kolom baru bernama cluster di data hasil. Lalu dihitung skor akhirnya sebagai skor evaluasi akhir. Lalu ini ada keluarannya. Model K-means berhasil dibuat dengan 2 kelompok dan skor evaluasi akhir atau siluet skornya itu adalah 0,2201. Dan di sini saya membuat visualisasi hasil clustering juga dengan PCA atau Principal Component Analysis. Karena karena kolom fiturnya itu berdimensi tinggi, jadi di sini menggunakan PCA untuk memadatkan fitur-fitur menjadi 2 titik koordinat.
dan ditampilkan dalam bentuk scatter plot seperti ketentuannya. Nah, ini tuh yang pertama ada mengatur tema grafik ya. Lalu memadatkan data dari banyak kolom menjadi 2 kolom, yaitu titik X dan Y dengan PCA tadi. Lalu di sini ada penggambaran titik-titik dan begini hasil akhir grafik dengan PCA-nya. Di sini terlihat terdapat 2 kelompok klaster, yaitu klaster 0 dengan warna merah muda dan klaster 1 dengan warna hijau. Di sini sesuai yang tadi didapatkan ya, karena K-nya itu sama dengan K-max-nya itu sama dengan 2, maka klaster yang muncul itu ada 2 juga persebarannya. Lalu di sini bisa dibandingkan hasil clustering yang ini dapat dilihat pola kebiasaan utamanya dan juga kebiasaan lainnya. Perbandingannya itu untuk membandingkan hasil dari AI ini dengan label asli burnout risk yang ada pada dataset, yang bertujuan untuk melihat apakah kelompok yang ditemukan secara mandiri oleh AI memiliki korelasi dengan tingkat risiko burnout yang sebenarnya. Di sini saya membuat label grafik batang untuk melihat perbandingannya. Nah, di sini pada analisis perbandingan kelompok AI versus risiko burnout asli dari dataset yang saya gunakan, untuk cluster 0 atau data yang diolah oleh AI atau clustering itu ada di cluster 0, lalu di cluster 1 itu data aslinya. Dan bisa dilihat datanya itu untuk AI ada 800-an dan juga untuk yang asli itu ada sekitar hampir 1000. Nah, lalu untuk pada kedua klaster ini mayoritasnya tuh berada pada kategori low risk atau yang berwarna biru ini low risk. Lalu yang kedua ditempati oleh medium risk dan yang terakhir ada high risk, dia itu sangat sedikit sekali. Nah, dari kedua grafik itu bisa dilihat distribusinya tuh relatif serupa atau hampir sama, hanya ada terletak di perbedaan pengolahan datanya. Lalu hal ini menunjukkan bahwa meskipun model ini tidak menggunakan label burnout risk selama proses clustering karena unsupervised learning tadi, hasil pengelompokan itu tetap mampu menangkap pola distribusi risiko burnout yang ada pada data aslinya. Dengan kata lain, clustering yang dihasilkan oleh AI berhasil merepresentasikan struktur alami data di mana pola kebiasaan karyawan berkaitan dengan risiko burnout mereka. Nah, ini ada kesimpulannya. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan pada dataset work from home burnout, implementasi algoritma genetika atau genetic algorithm ini terbukti efektif dalam mengoptimalkan penentuan jumlah kelompok pada model K-means clustering. Melalui proses evolusi selama 10 generasi dengan menggunakan silhouette score sebagai parameter fitness tadi, algoritma ini menunjukkan konvergensi yang stabil pada nilai K sama dengan 2. Hal itu mengindikasikan bahwa 2 kelompok merupakan jumlah klaster yang paling optimal untuk merepresentasikan data karyawan. Lalu hasil pemodelan K-means ini menunjukkan adanya pemisahan data yang cukup jelas dengan bantuan reduksi dimensi menggunakan prinsipal komponen atau PCA tadi. Dan visualisasinya itu menunjukkan 2 klaster yang terbentuk berdasarkan pola kebiasaan, jam kerja, waktu layar, dan jam tidur seperti itu. Tahap evaluasinya tadi itu dilakukan perbandingan antara hasil clustering dengan label asli burnout risk yang sebelumnya itu nggak digunakan dalam proses pelatihan. Hasilnya menunjukkan bahwa distribusi risiko burnout pada masing-masing cluster memiliki pola yang konsisten, di mana hasilnya itu memiliki pola yang konsisten, yaitu mayoritas berada pada kategori resiko yang rendah atau low tadi. Lalu diikuti oleh resiko menengah dan terakhir itu resikonya tinggi. Dan secara keseluruhan, penggabungan genetic algorithm dan K-means clustering ini nggak cuma mampu menentukan jumlah cluster secara optimal, tapi juga berhasil
mengidentifikasi struktur alami dalam data yang relevan dengan kondisi sebenarnya, meskipun tanpa menggunakan label secara langsung. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dari penjelasan UTP kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.